Haleluya, shalom kepada semua para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bagaimana tujuan kehidupan kita adalah memiliki sebuah kehidupan yang serupa segambar dengan Kristus. Dalam tutur kata, perbuatan, tindakan, semua hidup kita standarnya adalah bagaimana kehidupan yang serupa segambar dengan Kristus. Sebab itu kita punya tujuan, kita punya arah ke sana sampai benar-benar kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang selalu digerakkan oleh kuasa Tuhan, digerakkan oleh kasih Tuhan. Tetapi acap kali saudaraku, kita mengalami sebuah hambatan. Dan salah satu hambatan adalah bagaimana pikiran kita tidak tunduk kepada pikiran Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kita lihat di sana bagaimana pikiran. Seringkali pikiran itu belum disingkapkan. Pikiran itu masih tumpul, Alkitab katakan. Jadi sesuatu yang tumpul tidak dapat bermanfaat apa-apa. Jadi kita perlu bagaimana pikiran kita diselaraskan dengan pikiran Kristus. Dan kita perlu membawa hati kita supaya hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu apa? Sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ada sesuatu yang menutup kehidupan sehingga kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana arah tujuan kita, bagaimana Tuhan berkehendak dalam hidup kita, karena masih ada sesuatu yang menyelubungi pikiran kita, yang menyelubungi mata rohani kita, yang menyelubungi bagaimana perjalanan kehidupan kita. Arah kita tidak ada kepastian, arah kita tidak ada kejelasan. Sebab itu saudaraku, kita perlu menyingkapkan selubung itu. Kita perlu membuangnya, lalu kita memasukkan bagaimana pikiran-pikiran bahkan kehendak Kristus. Kalau Anda maju ayat yang ke-16 dari pasal yang sama, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Alkitab berkata, apabila hati kita berbalik kepada jalan yang benar, berbalik kepada Kristus, berbalik kepada arah yang benar, maka selubung itu akan disingkapkan, akan diambil yang menutupi mata batin kita. Sahabat-sahabat saya, hari ini kita perlu terbuka kepada Tuhan. Apa yang menjadi selubung itu? Apa yang menjadi penghalang itu? Sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, nggak bisa melihat jalan Tuhan dalam hidup kita. Sulit sekali kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Ternyata ada selubung. Mungkin itu egois, mungkin itu kedagingan kita, mungkin keangkuhan kita, mungkin juga kekerasan hati kita. Bersama-sama kita berkata, Tuhan, Engkau hancurkan hatiku, biar hatiku selembut salju, biar hatiku selaras dengan maunya Tuhan. Tentu dalam bagian ini ada sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama, perlu kita lakukan bersama-sama. Kalau memang kita hari ini ada sesuatu yang menghalangi pikiran kita, mari kita buang, saudaraku. Mungkin kita juga punya pandangan yang keliru menyikapi Kristenan. Kita punya pandangan menurut pola pikir kita. Mulai hari ini kita kembali kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata dengan sangat-sangat jelas bahwa sesungguhnya apabila hati kita berbalik kepada Tuhan, ya mungkin hari ini ada sesuatu yang menarik perhatian kita, kedagingan kita, keduniawian kita, atau juga mungkin sesuatu kenikmatan yang akan membawa kita jauh daripada kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita berbalik kepada Tuhan, karena ujung dari kedagingan adalah sebuah kebinasaan. Tapi kalau kita dalam hidup kita, fokus kita memiliki kehidupan yang bagaimana standarnya adalah Kristus, sehingga kita punya arah yang pasti. Kita dalam dunia menjalani kehidupan kita, ada kekuatan yang baru di sana, ada arah yang baru, ada tujuan yang baru, bahwa kehidupan kita harusnya selaras sekehendak dengan apa yang Tuhan mau bagi kita. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat hari ini kami mendengar firman-Mu, kami dikuatkan kembali bahwa kehidupan kami harus selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong kami semua supaya dalam langkah hidup kami menggambarkan, kami menceritakan, kami mengabarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hidup kami punya arah dan tujuan supaya kami selaras sekehendak dengan apa yang Tuhan kehendaki.
kehidupan Kristus menjadi gaya kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong kami, kuatkan, mampukan kami berjalan dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.